وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Cari hijab syar'i dan satset, Imazan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, dan juga keimanan di hari ini. Sholawat beserta salam semoga tetap bercurah limpah kepada panutan alam, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar sahabat Qop Media Muslim rahimakumullah? Di segmen kali ini, Qop Media Muslim akan membahas tentang 4 larangan yang tidak boleh dilakukan dalam sholat tahajud. Salah satu ibadah sholat sunnah yang sangat dianjurkan ialah sholat tahajud. Sholat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan, bahkan sholat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa. Karena di waktu tersebut seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan. Namun ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala keutamaan dari sholat tahajud tersebut. Kemudian, apa saja 4 larangan dalam ibadah sholat tahajud yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Sahabat muslim rahimakumullah, di poin pertama, mengerjakan sholat tahajud dengan tidak konsisten. Mengerjakan sholat tahajud lalu meninggalkannya adalah salah satu larangan yang harus dihindari. Sholat tahajud seharusnya dilakukan dengan istiqomah, baik dalam kondisi sulit maupun bahagia. Sholat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah terhimpit hutang atau dirundung duka. Namun ketika sedang kondisi lapang, senang, dan bahagia, lalu lupa dengan meninggalkan sholat tahajud yang seperti ini, mendapat kritikan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah berpesan kepada Abdullah bin Ammar bin Ash, "Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, menghususkan sholat tahajud hanya pada malam Jumat. Menghususkan sholat tahajud hanya pada malam tertentu saja juga termasuk amalan yang tidak disarankan. Jika ingin menghindari kemakruhan sholat tahajud malam Jumat, bisa ditambahkan sholat tahajud pada malam sebelumnya atau sesudahnya. Menghususkan sholat tahajud di malam Jumat saja termasuk amalan yang makruh dilakukan, diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dan malam lain-lainnya dengan qiyamul lail atau sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Kemudian di poin ketiga, melaksanakan sholat tahajud saat mengantuk. Hal yang sebaiknya dihindari adalah melaksanakan sholat tahajud saat kondisi mengantuk. Rasulullah SAW menyarankan untuk tidur atau istirahat sejenak jika mengantuk sebelum melanjutkan sholat tahajud. Memaksakan diri dalam keadaan mengantuk dapat mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Jika Anda mengantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sampai hilangnya lelah di tubuh Anda. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Memaksakan diri dalam keadaan mengantuk dapat mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Jika Anda mengantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajudnya dengan tidur atau istirahat sejenak sambil hilangkan lelah tubuh. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Para sahabat menjawab, ini adalah tali milik Zainab. Ketika ia sholat, berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan hal itu. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu, kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan, maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di poin keempat, melakukan sholat tahajud secara berlebihan. Sholat tahajud secara berlebihan atau terlalu lama hingga memberatkan diri itu tidak dianjurkan Rasulullah SAW.
mengingatkan agar tidak melalaikan kewajiban lainnya yang menjalankan sholat tahajud sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Rasulullah SAW telah memberi peringatan, "Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tapi aku kadang berpuasa dan kadang tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur. Dan aku juga menikahi perempuan. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah Cari hijab syar'i dan satset, Imazan aja. mengenai 4 larangan dalam mengerjakan sholat tahajud. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqomah melaksanakannya. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.